Masih dalam pembahasan akhlak ya, atau tasawuf, di mana Al Habib Abdullah menjelaskan dan menyatakan dalam kitab Risalatul Muawanah ini, beliau menyatakan wa alaika bi ijlalil muslimin wa tauqirihim, wa alaika, dan tetapkanlah olehmu. Jadi kita harus punya prinsip, wa alaika, berprinsiplah, wa alaika, tetapkan, wa alaika, wajib di atasmu, di atas dirimu, bi ijlalil muslimin, dengan memuliakan orang-orang muslim, wa tauqirihim, dan juga menghormati mereka. Jadi wajib tuh kita punya prinsip, bukan wajib secara hukum tetap, bukan, tapi wajib bagi diri kita, wajibkan diri kita, tetapkan, prinsipkan bahwa kita selalu ijlalil muslimin, mengagungkan atau memuliakan orang-orang Islam dan juga menghormatinya. Orang Islam saja itu kita harus menghormati dan mengagungkan serta memuliakan. Wala siyama, apalagi, wala siyama, dan tidak boleh tidak, wala siyama, apalagi ahlil fadli minhum, yaitu orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ahlil fadli, orang-orang yang punya keutamaan, minhum, dari orang-orang muslim tersebut. Jadi apalagi orang-orang muslim yang punya keutamaan. Orang-orang muslim biasa saja kita disuruh punya prinsip untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati mereka kalau sesama muslim. Apalagi orang-orang yang punya keutamaan. Contohnya siapa orang-orang yang punya keutamaan itu? Kal ulama, nomor satu ulama. Yang pertama adalah ulama. Wajib menghormati, wajib mengagungkan mereka. Ulama. Ulama dalam arti umum nih ya, artinya orang-orang yang punya ilmu. Gitu. Wajib tuh, wajib. Harus. Nomor satu, ya. Nomor dua siapa? Wassulaha. Orang-orang yang soleh. Ahli ibadah soleh. Tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun yang kita lihat. Nggak ada. Dia orang soleh banget. Rajin sholatnya, rajin ke masjidnya, rajin zikirnya, rajin silaturahminya. Dan juga istilahnya dia itu juga termasuk orang-orang yang rajin berzikir, rajin bersilaturahmi, rajin bermajlis ilmu. Itulah orang soleh. Nah, wajib tuh kita memuliakan mereka tuh, orang-orang yang soleh. Ya, walaupun mereka tidak alim, gitu. Walaupun mereka bukan ulama, tapi dia soleh. Wajib kita ijlal wa tauqir. Wajib kita ijlal, mengagungkan, memuliakan, wa tauqir, dan menghormatinya. Wajib. Karena kata-kata alaika itu adalah penekanan sebuah prinsip terhadap pribadi seseorang. Wa alaika itu ditekan tuh. Kamu pribadi harus punya prinsip, harus punya ketentuan, wajibkan di atas dirimu. Bukan wajib secara ilegal, secara legal, secara undang-undang, secara hukum, secara syariah, bukan, tapi mempunyai prinsip bahwa diri kita adalah orang yang diwajibkan, orang yang ditekankan apa? Biijlalil muslimin, untuk memuliakan orang-orang muslim, wa tauqirihim, dan juga menghormati mereka. Mereka siapa? Ya orang Islam. Jadi al-muslim akhul muslim. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim. Contoh itu ibaratnya gimana? Kal bunyani, seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'dha, mereka saling kuat menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Satu rusak maka tidak enak dipandang. Satu sakit maka semua merasa sakit. Seperti itu. Jadi saudara sama muslim adalah sesama muslim adalah saudara. Nah, oleh karena itu hormatilah mereka. Apalagi itu kal ulama'i, para ulamanya, wassulahai, dan para orang-orang yang soleh. Terus siapa lagi? Wassurafai, orang-orang yang mempunyai kemuliaan, punya kemuliaan.
Kemuliaan barangkali dia adalah mertua kita, dia orang mulia. Barangkali dia tuh pernah menolong kita, banyak jasanya, dia surafa, orang yang kita muliakan. Punya kemuliaan. Barangkali dia adalah ayah angkat kita. Barangkali dia adalah orang yang peduli banget dengan pendidikan kita sehingga kita dibiayai dalam pendidikan. Itulah surafa. Surafa. Wajib kita memuliakan dan mengagungkan dan memuliakannya. Waman lahu syaibatun, dan orang yang dianggap tua, sesepuh di antara orang-orang muslim. Waman, dan orang lahu yang baginya itu syaibah, ada sepuh kampung, sepuh apa gitu kan. Fil Islam, di dalam agama Islam. Jadi dia dituakan tuh dalam Islam. Dia apakah dia seorang yang soleh? Enggak juga sih. Apakah ulama? Enggak. Surafa barangkali punya jasa yang luar biasa dengan kita juga enggak. Tapi dia adalah orang dituakan di kampung itu. Nah, seperti itu. Dituakan dalam kampung itu dilihat dari segi apanya? Segi kehebatannya bukan. Dari segi keislamannya. Jadi orang-orang Islam, penduduk muslim di kampung itu sangat menghormati dia. Barangkali dia adalah orang tua yang dijadikan contoh tauladan di kampung itu, atau orang tua yang didengar ucapannya. Nah, maka kita wajib tuh memuliakan dan menghormatinya. Begitu, seperti itu. Jadi yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, ada berapa golongan. Satu, ulama. Kedua, orang-orang soleh. Ketiga, orang-orang yang mulia yang pernah berjasa dengan kita dengan ikhlas. Keempat adalah orang-orang yang dituakan dalam Islam.